Begitu astronot kembali ke bumi dari luar angkasa, tinggi mereka biasanya bertambah beberapa sentimeter dibanding sebelum meninggalkan bumi. Saat terbebas dari gravitasi, tubuhmu bertindak dengan cara yang tidak biasa. Tanpa adanya bobot tubuh yang menekan tulang rawan di tulang belakang dan sendimu, tubuhmu pun sedikit memanjang dalam kondisi nol gravitasi. Tapi ini efeknya nggak bertahan lama dan menghilang setelah beberapa waktu. Hal serupa juga terjadi di bumi. Saat berbaring untuk tidur malam, tubuhmu sedikit lebih tinggi, sekitar 1 cm. Lumayan lah ya. Itu sebabnya kamu lebih tinggi pada pagi hari dibanding malam hari. Ada jamur berbentuk aneh dengan gigi yang seolah-olah berdarah. Itu juga yang membuatnya disebut jamur gigi berdarah. Ada juga duri mirip gigi yang menyeramkan di bawah tudungnya. Jamur ini nggak terlalu enak. Rasanya mirip paprika super pahit. Pohon tropis tertinggi di dunia tingginya sampai 100 meter loh, dan beratnya lebih dari 82.000 kg. Berat ini setara pesawat penumpang pada umumnya. Pohon ini tumbuh di Malaysia. Pemandangan dari atas pohon ini indah banget. Pendaki setempat melihat pemandangan ini saat dia mengukur ketinggian pohon itu. Tampaknya bintang tertua yang kita ketahui mungkin lebih tua dibanding alam semesta itu sendiri. Bintang ini disebut Methuselah dan letaknya 190 tahun cahaya dari planet kita, di rasi bintang Libra. Dengan menganalisis informasi kecerahan, ukuran, struktur, dan komposisinya, para ilmuwan menyadari umur bintang itu mungkin sekitar 14,5 miliar tahun. Mungkin ada perbedaan 800 juta tahun antara umur bintang ini yang sesungguhnya dan umur yang ditunjukkan lewat penelitian. Tapi kalau bintang itu memang lebih tua dibanding alam semesta, mungkin saja Big Bang bukanlah awal dari segalanya. Mamalia terkecil di dunia adalah hewan kecil yang imut ini. Namanya kelelawar bumblebee. Hidungnya mirip hidung babi, dan matanya super kecil, nyaris nggak kelihatan. Makhluk ini cuma bisa tumbuh sampai sekitar 2,5 cm, dengan lebar sayap sekitar 18 cm. Hidung, jari kaki, tangan, dan banyak bagian tubuh lainnya bisa membeku, tapi bola matamu kebal terhadap dingin meski tanpa perlindungan sama sekali. Saat memakai kacamata di tempat dingin, fungsi utamanya adalah melindungi mata dari angin atau salju, bukan dari dingin, mau serendah apapun suhunya. Alasannya, gak kayak bagian lain di tubuhmu, matamu selalu mendapatkan pasokan darah hangat, bahkan di lingkungan paling dingin. Mata dipenuhi banyak pembuluh darah yang terus-menerus menghangatkannya. Selain itu, mata terletak jauh di dalam kepalamu, tempat lemak, jaringan, dan tulang menjaganya tetap hangat. Asalkan fungsi tubuh lainnya masih baik, matamu hampir mustahil beku. Ada 3 alasan kenapa rambut keriting bisa, keriting. Pertama, folikel tempat helaian rambut keriting tumbuh punya bentuk oval, nggak kayak folikel melingkar yang menghasilkan rambut lurus. Kedua, helai rambut keriting keluar dari permukaan kulit dengan sudut lebih miring kalau dibandingkan dengan rambut lurus, sehingga membuatnya melengkung saat tumbuh. Dan ketiga, bentuk rambut keriting membantu membentuk ikatan kimia antara molekul protein dalam satu helai, sehingga membuat helainya tumbuh lebih keriting. Menara miring Pisa yang terkenal itu miring karena tanah yang lunak di bawah dasar bangunan ini. Orang-orang yang membangunnya mungkin kesal ya. Tapi tanah lunak ini juga punya peran penting dalam melindungi Menara Pisa dari bahaya gempa bumi. Karena tanah lunak dan ketinggiannya, menara ini tidak beresonansi dengan getaran gempa bumi. Jadi alasan menara ini miring bisa dibilang juga alasan kenapa menara ini masih berdiri. Cumi-cumi raksasa punya mata terbesar yang bisa kamu temukan di bumi. Diameternya 28 cm, alias lebih besar dibanding piring makanmu, sementara lensanya sebesar jeruk. Bola mata cumi-cumi raksasa dipenuhi air. Ukuran cumi-cumi raksasa memang besar. Dia bisa tumbuh sampai 13 meter. Kamu doyan coklat, tapi mau mulai pindah jalur ke makanan yang lebih sehat dan menggantinya dengan buah? Kalau gitu kamu pasti senang kalau tahu buah yang rasanya mirip puding coklat ini. Namanya kesemek hitam. Ini adalah spesies kesemek asli Amerika Selatan dan Tengah. Kalau buah ini sudah matang, rasanya mirip makan flan manis dengan sedikit rasa coklat. Saat menemukan buku atau koran lama, kamu mungkin melihat kertasnya sudah menguning. Kertas terbuat dari kayu yang sebagian besar terdiri dari selulosa putih. Kayu juga mengandung lignin, yaitu zat gelap yang juga ada di dalam kertas bersama selulosa tadi.
Lignin ini ibarat lem yang mengikat selulosa sehingga pohon bisa berdiri tegak dan umumnya membuat kayu menjadi kaku. Saat lignin terpapar sinar matahari dan udara, kertas pun menguning. Cahaya berjalan lebih cepat daripada gelombang suara. Kecepatan cahaya adalah kecepatan maksimum di mana informasi dapat berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Cahaya bisa berjalan menembus ruang hampa dengan kecepatan yang tidak tersaingi, terutama oleh suara yang bahkan tidak ada di ruang hampa. Saat melarangmu foto-foto, museum sebenarnya mengkhawatirkan flash kameramu yang mungkin merusak lukisan dan pigmennya. Ada beberapa pigmen yang lebih sensitif terhadap cahaya. Artinya, reaksi kimia yang memecah pigmen jadi lebih cepat saat pigmen ini terpapar cahaya. Oleh karena itu, pencahayaan di galeri dan museum sangat dikendalikan dengan hati-hati. Meski begitu, belum ada yang bisa membuktikan kamera ponsel modern bisa menyebabkan kerusakan pada lukisan, sebab teknologinya lebih maju dibanding dulu. Lampu merah dipakai dalam kapal selam karena mata manusia kurang sensitif terhadap panjang gelombang yang lebih panjang. Lampu di dalam kapal selam berubah merah saat di luar terlalu gelap, dan awak kapal perlu bergantian bertugas mengamati menggunakan periskop. Lampu merah membantu mereka menyesuaikan penglihatan. Teknologi yang sama digunakan dalam planetarium, sejumlah bioskop, dan menara kontrol bandara yang semuanya memakai lampu merah agar mata kita lebih mudah menyesuaikan dari cahaya terang ke gelap. Malang yang ngengat, mereka nggak bisa mengendalikan diri. Cahaya menarik mereka yang biasanya berakhir fatal. Tapi belum ada yang tahu pasti kenapa ini terjadi. Beberapa jenis ngengat menggunakan cahaya alami untuk mengarahkan diri saat di luar sedang gelap. Teori lain mengatakan ngengat terbang menuju cahaya untuk melarikan diri dari hewan lebih besar yang mengejar mereka. Begitu terlalu dekat dengan cahaya terang, hewan tadi kemungkinan besar terbutakan oleh silaunya dan nggak bisa nentuin posisi si ngengat. Selain itu, ngengat mungkin tertipu oleh ilusi optik yang membuatnya melihat seolah ada area yang aman dan gelap tepat di sebelah tepi cahaya. Ada juga teori lain yang bilang ngengat jantan salah mengartikan aroma dan panas lilin dengan ngengat betina. Dari kambium pohon, kita bisa mengetahui berapa umur suatu pohon. Tapi cincin-cincin ini juga meluas saat musim hujan, sehingga kamu bisa mengetahui kondisi cuaca pada tahun-tahun tertentu. Saat lingkarannya lebih tebal, artinya setahun ini lebih sering hujan. Sementara kalau tipis, berarti tahun ini lebih banyak kemaraunya. Sensasi yang kamu rasakan saat berada di dalam air dingin jauh lebih tidak enak jika dibandingkan dengan saat kamu terpapar udara pada suhu yang sama. Alasannya, tubuhmu butuh lebih banyak energi untuk menaikkan suhu air dibanding udara. Jadi, lapisan air yang mengelilingi tubuhmu memanas cukup lambat, sementara perbedaan suhu antara tubuhmu dan air tetap jauh. Jadi, tingkat kehilangan panas tetap tinggi. Pakaian selam neoprena yang dikenakan penyelam bisa membuatmu relatif hangat saat berada di dalam air. Pori-porinya cukup baik untuk menjaga suhu air di sekitarmu. Langit berwarna biru karena sinar matahari tersebar setelah menyentuh molekul udara di atmosfer bumi. Sedangkan sinar matahari sendiri terdiri dari semua warna pelangi.